Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar kelas 11 IPA dan IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur? Senang dan bahagia sekali. Saya Bastomi SPD MPD, guru mata pelajaran muatan lokal bimbingan komputer di SMA Negeri 1 Melinting. Kita berjumpa kembali di materi kita ya, di pembahasan mengenai program Microsoft Excel untuk kelas 11 IPA dan IPS, IPS 1, IPS 2, dan IPA 1, IPA 2, SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Seperti biasa, sebelum kita lanjutkan materi pembelajarannya, silahkan kalian subscribe channel YouTube ini agar nanti pada saat kita mengupload informasi terbaru tentang materi pembelajaran, kalian mendapatkan notifikasi dan ini gratis dari YouTube ya. Kemudian saya juga tidak bosan-bosannya memberikan informasi kepada seluruh siswa untuk absen. Absensi penting, silahkan klik link grup absen WA yang sudah saya bagikan, ketik nama lengkapnya saja ya. Cukup ketik nama lengkapnya saja. Kemudian setelah absen silahkan kembali lagi ke grup. Kita para siswa diharuskan untuk menyimak penjelasan saya melalui video. Kemudian memberikan komentar di bawah video dengan mengetikkan nama dan kelas. Ini sebagai bukti bahwa kalian sudah menonton atau juga memperhatikan penjelasan saya lewat video ini. Kemudian juga jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di dalam grup WA atau juga di bawah kolom komentar video ini ya, karena ini adalah video materi utama, materi pembelajaran kita di kesempatan kita hari ini. Dan kali ini kita akan membahas program Excel dengan subtema yaitu operator aritmatika, arti dan contohnya. Jadi karena program Excel ini adalah program untuk pengolah angka, artinya program untuk hitung-menghitung lah ya. Ibaratnya di sekolah itu pelajaran matematikanya. Nah, kita harus mengenal operator aritmatika. Ini adalah yang dasar sekali dan yang harus dikuasai, karena kalau dasar saja tidak kita kuasai, gimana kita mau menguasai yang lain gitu ya. Oke, untuk operator matematika atau juga matematika dasar di program Excel ini dia menggunakan simbol. Untuk simbol plus ini digunakan untuk penjumlahan. Nah, ini bedanya ya. Kalau kita di sekolah waktu SD masih ingat pasti, kalau nulis 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Kalau di Excel tidak, dibalik ya, sama dengan dulu 1 tambah 1 baru enter, nanti akan muncul angka 2. Jadi di program Excel untuk melakukan program atau juga operator aritmatika atau matematika dasar untuk melakukan penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, kemudian yang lainnya, kita harus awali dengan mengetikkan sama dengan dari keyboard kita ya. Kemudian kalau plus itu untuk penjumlahan, kalau min itu untuk pengurangan. Seperti yang kalian lihat di belakang saya, di atas saya ini, minus atau min ini digunakan untuk pengurangan atau negasi. Negasi itu maksudnya memberikan negatif. Misalnya kita ingin nulis angka negatif 5 ya berarti min 5 gitu kan. Tapi kalau kita mau melakukan penjumlahan atau pengurangan, misalnya 10 kurangi 5, nulisnya di Excel kita tulis sama dengan 10 min 5. Setelah kita tekan enter nanti baru akan muncul hasilnya. Kemudian ada asterisk. Asterisk itu tanda bintang ya. Tanda bintang itu ada di keyboard juga. Ini untuk perkalian. Kalau kita perkalian kan pakai X ya, pakai X ini. Tapi kalau untuk di program Excel, perkalian itu menggunakan asterisk atau tanda bintang. Ada di keyboard itu di atas angka 8 atau di sebelah kanan yang number keys itu ada di pojok paling atas di sebelah nomor 2, paling atas sebelah kiri nomor 2. Kemudian untuk pembagian itu menggunakan slash ya atau forward slash. Jadi garis miring ini digunakan untuk pembagian. Misalnya kita mau membuat rumus matematika di Excel 10 bagi 2, berarti kita nulisnya sama dengan 10 bagi garis miring 2. Setelah kita tekan enter akan menampilkan hasilnya. Kemudian ada juga persen. Kita gunakan persen ini untuk menuliskan persen. Misalnya 5%, berarti tulis saja angka 5, kemudian tambahkan tanda persen yang ada di atas angka 5, kemudian caret itu untuk kita pemangkatan ya. Misalnya 2 pangkat 2, berarti kita nulisnya sama dengan 2 tanda ini caret
2. Berarti nanti akan dilakukan perhitungan dengan sistem pemangkatan ya. Contohnya, oke. Kemudian di dalam Excel ini setiap kita melakukan operasi matematika dasar, ini ada istilahnya itu penjumlahan perhitungan yang diutamakan atau perhitungan mana yang akan didulukan. Kalau kita di Excel ini penjumlahan dan pengurangan itu sejajar. Ya, sejajar atau perkalian dengan pembagian itu sejajar. Artinya gini, kalau dia itu muncul duluan, maka yang duluan itu yang dikerjakan. Misalnya kita mau melakukan perkalian 2 kali 2 bagi 3. Berarti nanti Excel menghitungnya 2 kali 2 bagi 3 karena pembagian dan perkalian itu sejajar. Terus juga penjumlahan misalnya 4 tambah 4 kurangi 9. Itu nanti akan dilakukan yang 4 tambah 4 dulu baru dikurangi 9 karena mereka sejajar. Tetapi untuk perkalian dan pembagian serta penjumlahan dan pengurangan ini istilahnya prioritasnya itu lebih duluan yang perkalian dengan pembagian. Misalnya gini, kita nulis angka ya. Kita membuat penjumlahan ya, misalnya 2 ditambah 2 dikali 3. Nah, nanti Excel ini akan melakukan perhitungan di perkaliannya dulu. Kenapa? Karena perkalian ini lebih prioritas daripada penjumlahan. Jadi 2 tambah 2 kali 3, maka nanti Excel akan melakukan perhitungan 2 kali 3 dulu, baru 2 ditambahkan hasil dari 2 kali 3 yaitu 6. Hasilnya nanti akan 8 ya. Intinya gitu ya. Sekali lagi prioritas untuk dilakukan perhitungan itu antara penjumlahan dan pengurangan itu sejajar, perkalian dan pembagian itu sejajar. Tetapi kalau penjumlahan dan pengurangan dibandingkan dengan perkalian dan pembagian itu prioritasnya lebih duluan yang perkalian dan pembagian. Artinya kalau ada satu rumus itu berbarengan, maka yang dilakukan dulu adalah yang perkaliannya atau pembagiannya dulu gitu ya. Oke, kita langsung praktekkan saja bagaimana penggunaan matematika dasar di program Excel ya. Kita lanjut ke program Excel. Oke, ini dia programnya. Nah, tadi untuk penjumlahan kita gunakan untuk plus, ini untuk penjumlahan. Saya perbesar aja biar kalian kelihatan. Kemudian untuk pengurangan kita gunakan minus, untuk perkalian kita gunakan asterisk, untuk pembagian kita gunakan garis miring atau slash atau forward slash. Di Excel, jika kita ingin melakukan perhitungan, maka diawali dengan sama dengan. Misalnya nih ya, sama dengan 2 ditambah 9. Kalau tidak kita tekan enter, maka ini tidak akan dilakukan perhitungan. Baru kita tekan enter, Excel akan menampilkan hasilnya, yaitu 11. Yaitu 2 ditambah 9. Ini pointer kalau kita taruh di angka 11 ini, kita klik ya, maka di atas 11 ini muncul rumusnya. 11 ini dari mana sih? Ini dari 2 tambah 9. Sekarang kita lakukan perhitungan untuk pengurangan. Sama dengan misalnya 8 dikurangi 3. Setelah kita tekan enter, hasilnya 5. 5 ini dari mana? Kita klik angka 5. Nah, di atas ini ada di tulisan ya, di formula bar 5 berasal dari 8 dikurangi 3. Perkalian sama dengan dulu, baru 10 dikali 2. Tekan enter. Hasilnya 20. 20 dari mana? Dari sini nih. 10 dikali 2 ya. Terus juga sekarang pembagian sama dengan misalnya 10 dibagi 3, enter. Hasilnya 3,33 sekian-sekian. Nah, ini 3,333 ini berasal dari mana? Kita lihat di formula bar, 10 dibagi 3. Terus tadi ada satu pemangkatan. Nah, pemangkatan seperti ini. Nah, misalnya sama dengan 2 pangkat 5, tekan enter, hasilnya itu 32. Oke ya, sesuai dengan materi kita yang ini, yang di belakang saya ini, penjumlahan sudah, pengurangan sudah, pembagian sudah, perkalian sudah, karet sudah atau pemangkatan, sekarang persentase.
Untuk melakukan presentase ini kita bisa membuat langsung. Misalnya kita menulis angka 3% ya, berarti 3 langsung dikasih persen. Shift angka 5, enter, berarti ini 3%. Kalau kita lakukan penjumlahan juga bisa atau perkalian, misalnya sama dengan 1000 kali 5%. Misalnya langsung gini aja ditulis. Menutup bisa tidak ya? Coba saya cek. Oh enggak kayaknya. Tekan enter, maka hasilnya 50. 50 ini berasal dari mana? 5%-nya dari 1000. Oke, seperti itu ya. Jadi sangat gampang apabila kita ingin belajar tentang perkalian atau juga matematika dasar di program Excel. Kira-kira adakah pertanyaan untuk para siswa di kelas mana nih? Nah ini dia. Di kelas 11 IPA dan IPS tentang materi kita hari ini yaitu tentang perkalian, pembagian, pengurangan, penjumlahan, pembuatan persen dan juga caret atau pemangkatan. Mudah-mudahan bermanfaat dan berguna dan saya harapkan semua siswa bisa memahaminya. Kalau kurang paham silakan diulang lagi. Kalau sudah paham kasih jempolnya. Terus juga diketikkan nama dan kelasnya di bawah video ini. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Sedikit-sedikit gak apa-apa ya. Yang penting lama-lama jadi bukit. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semua dan untuk orang lain. Entah kapan itu, tapi yang jelas setiap kebaikan yang kita lakukan pasti akan ada balasannya. Akhirnya langsung dari studio Radio Rasa TV Plasma Production Lampung Timur, saya undur diri. Terima kasih, sampai jumpa di materi berikutnya di program Excel kelas 10 11 IPA IPS SMA Negeri 1 Melinting Lampung Timur. Saya Bastomi SPD MPD, guru pengampu mata pelajaran muatan lokal, bimbingan komputer, undur diri. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ma'firatuh.